Santo Franciscus de Sales, Kontroversi Katolik, Buku Katolik, Teologi dan Spirituals. Ini adalah versi online yang gratisnya, yang juga akan saya bagikan untuk kamu. Mungkin ini adalah satu-satunya buku apologetika Katolik melawan Protestantisme terbaik yang pernah ditulis. Ditulis menjelang akhir abad ke-16. Santo Franciscus de Sales meyakinkan ribuan penganut Calvinis untuk kembali ke gereja Katolik melalui karya ini. Ini tentang misi gereja yang telah diterjemahkan oleh Father Henry Benedict Mackay, OSB. Di bab 1, mengenai kurangnya misi dalam diri para pendeta di gereja baru yang berpura-pura ini membuat mereka dan para pengikutnya tidak punya alasan. Pertama-tama, pendeta-pendeta Anda tidak mempunyai kondisi-kondisi yang diperlukan untuk posisi yang ingin mereka pertahankan dan usaha yang mereka jalankan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dimaafkan. Dan kamu sendiri juga yang mengetahui dan masih mengetahui atau seharusnya mengetahui cacat pada diri mereka yang telah melakukan kesalahan besar dengan menerimanya dengan warna seperti itu. Jabatan yang mereka klaim adalah sebagai Duta Yesus Kristus Tuhan kita. Urusan yang mereka lakukan adalah mendeklarasikan perceraian resmi antara Tuhan kita dan gereja kuno mempelainya untuk mengatur dan menyimpulkan dengan kata-kata persetujuan saat ini sebagai prokurator atau jaksa atau orang yang berkewenangan yang sah. Pernikahan kedua dan baru dengan nyonya muda ini yang lebih baik, kata mereka, dan lebih pantas daripada yang lain. Sebenarnya, untuk berdiri sebagai pengkhotbah sabda Allah dan gembala jiwa-jiwa, apalah artinya menyebut diri kita sebagai duta dan wakil Tuhan kita? Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul, seperti dalam 2 Korintus ayat 20. Oleh karena itu, kita adalah duta Kristus. Dan untuk mengatakan bahwa seluruh umat Kristen telah gagal, bahwa seluruh gereja telah melakukan kesalahan, dan seluruh kebenaran telah hilang, apalagi kecuali untuk mengatakan bahwa Tuhan kita telah meninggalkan gerejanya dan memutuskan ikatan suci pernikahan yang telah dikontrak olehnya, dan untuk mengedepankan gereja baru. Bukankah itu berarti mencoba untuk memberikan istri kedua kepada suami yang kudus dan kudus ini? Inilah yang telah dilakukan oleh para pendeta dari gereja yang berpura-pura. Inilah yang mereka banggakan dan telah mereka lakukan. Inilah tujuan dari wacana mereka, rancangan mereka, tulisan mereka. Namun, ketidakadilan apa yang tidak Anda lakukan karena mempercayainya? Bagaimana Anda bisa menerima perkataan mereka dengan begitu sederhana? Bagaimana Anda bisa begitu saja memuji mereka? Untuk menjadi wakil dan duta besar, mereka seharusnya diutus. Mereka harus memiliki surat kredit dari Dia yang mereka banggakan sebagai pengirimnya. Urusan-urusan ini merupakan hal yang paling penting karena kemungkinan akan mengganggu seluruh gereja. Orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang luar biasa, berkualitas rendahan, dan pribadi. Sedangkan pendeta-pendeta biasa, atau untuk membedakannya, sebut saja imam, adalah orang-orang yang terpandang dan mempunyai reputasi paling kuno dan diakui, yang berani menentang mereka dan memprotes bahwa pendeta-pendeta yang luar biasa lainnya itu tidak mempunyai tugas atau perintah dari sang guru. Katakan padaku, apa urusanmu mendengar dan mempercayai mereka tanpa adanya jaminan
atas tugas dan persetujuan Tuhan kita yang mereka sebut sebagai utusannya. Singkatnya, Anda tidak mempunyai alasan untuk keluar dari gereja kuno, tempat di mana Anda dibaptis, atas dasar iman para pengkhotbah yang tidak memiliki misi sah dari sang guru. Sekarang, Anda tidak dapat mengabaikan bahwa mereka tidak mempunyai dan tidak mempunyai sama sekali misi ini. Karena jika Tuhan kita mengutus mereka, hal itu akan terjadi secara langsung atau segera. Kita mengatakan misi diberikan secara perantara ketika kita diutus oleh seseorang yang mempunyai kuasa pengutusan dari Allah menurut urutan yang telah Dia tetapkan dalam gerejanya. Dan demikianlah misi Santo Denis ke Perancis oleh Santo Clement dan Santo Timotius oleh Santo Paulus. Misi segera adalah ketika Allah sendiri yang memerintahkan dan memberikan tugas tanpa campur tangan otoritas biasa yang telah Dia tempatkan kepada para uskup dan pendeta atau imam atau romo gereja, sebagaimana Santo Petrus dan para rasul diutus, yang menerima perintah ini dari mulut Tuhan kita sendiri, seperti dalam Markus 16 ayat 15. Pergilah kamu ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan ketika Musa menerima misinya kepada Firaun dan bangsa Israel. Namun, pendeta-pendeta Anda tidak mempunyai misi apapun dalam hal ini atau hal lainnya. Lalu, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti dalam Roma 10 ayat 15. Demikian, Buku Katolik Teologi dan Spiritualitas Bab 1 tentang misi gereja oleh Santo Franciscus de Sales yang hidup sekitar tahun 1567 sampai 1622. Ia adalah uskup dan pujangga gereja. Sampai jumpa lagi di bab 2. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Saya Benedikta, salam sukacita.